Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, udara selalu terasa dingin dan lembab, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan manusia. Di sana, kabut sering turun lebih cepat dari matahari, menutupi jalan-jalan batu dan pepohonan tua yang berdiri seperti penjaga masa lalu. Warga sekitar percaya, tanah tempat mereka berpijak bukan sekadar tanah, melainkan tanah yang hidup, tanah yang bisa menukar nasib seseorang bila tahu cara memanggil penghuninya. Di ujung jalan desa itu, berdirilah sebuah warung bakso sederhana milik Pak Jaryo, seorang pria parubaya yang dikenal ramah dan pekerja keras. Setiap sore, aroma kuah kaldunya menguar sampai ke persimpangan jalan, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk mampir. Anehnya, meski desa itu kecil dan sepi, warung Pak Jaryo tak pernah kekurangan pembeli. Bahkan, orang-orang dari kota rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi bakso buatannya. Namun, di balik senyum dan keramahan Pak Jaryo, tersimpan sesuatu yang tak pernah diketahui orang lain. Sebab beberapa tahun lalu, sebelum warungnya seramai sekarang, hidup Pak Jaryo sangat sengsara. Istrinya sakit keras, anaknya sering kelaparan, dan dagangannya tak pernah laku. Dalam keputusasaan, ia pernah berkata lirih di malam hari di depan tungku warungnya yang hampir padam. "Andai ada cara, asal bisa kaya, aku rela apapun." Ucapan itu seolah menjadi panggilan bagi sesuatu dari alam lain. Malam itu, angin berhembus kencang, dan dari arah kebun bambu belakang rumahnya terdengar suara gamelan lirih, pelan tapi menekan, seperti mengundang. Sejak malam itulah hidup Pak Jaryo berubah drastis. Warungnya tiba-tiba ramai, sakit istrinya sembuh begitu saja. Dagangannya laku keras setiap hari. Namun warga sekitar mulai menyadari hal aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, warung itu selalu tertutup rapat. Tapi dari dalam terdengar suara sendok dan mangkuk bergemerincing, seolah ada banyak orang makan di dalamnya. Dan yang paling menyeramkan, beberapa warga yang nekat lewat malam itu mengaku melihat bayangan-bayangan tanpa kepala duduk di kursi warung, menyantap sesuatu dari mangkuk yang penuh darah. Sejak malam aneh di kebun bambu itu, kehidupan Pak Jaryo berubah bagai siang dan malam. Ia bangun setiap pagi dengan semangat baru, seolah semua kesialan masa lalunya lenyap begitu saja. Ia mulai mengganti gerobak tuanya dengan warung semi-permanen. Cat dindingnya berwarna merah bata. Di depannya tergantung papan nama besar bertuliskan, "Bakso Jaryo, paling gurih di lereng Lawu." Orang-orang yang datang selalu memuji rasa baksonya yang teramat lezat, gurih, dan berbeda dari bakso manapun. Bahkan mereka sering mengatakan kuahnya punya aroma yang menggoda tapi aneh, seperti ada bau bunga kenanga yang samar. Tapi tak ada yang benar-benar peduli, yang penting rasanya luar biasa. Namun di balik itu semua, ada ritual yang harus dijalankan setiap malam Jumat Kliwon. Ketika seluruh warga desa terlelap, Pak Jaryo akan menutup warungnya rapat-rapat. Lalu ia masuk ke dapur belakang yang gelap, hanya diterangi lampu minyak dan asap dupa. Di situ, ia menyiapkan semangkuk bakso, bukan untuk manusia, melainkan untuk sosok yang memberinya kekayaan. Ia menyebutnya, Kanjeng Nyai Penguasa Tanah Jawa. Sosok yang datang dengan wujud wanita tinggi berambut panjang. Kulitnya pucat kehijauan seperti daun layu. Matanya merah seperti bara. Tubuhnya mengenakan kain lurik lusuh. Dan di tangan kirinya selalu menggenggam sebilah pisau kecil berlumur darah segar. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Jaryo harus memberi persembahan. Sesuai perjanjian mereka di malam pertama pertemuan itu. "Kekayaanmu akan datang dari daging manusia." Demikian suara dingin itu berbisik di telinganya. "Tapi jangan takut. Mereka yang datang padamu akan datang dengan sendirinya. Mereka akan rela." Awalnya, Pak Jaryo tidak mengerti maksudnya. Tapi sejak hari itu, kejadian aneh mulai terjadi di desanya. Setiap bulan, selalu ada satu orang yang hilang secara misterius. Entah anak kecil, entah pengembara yang lewat malam hari. Anehnya, tidak pernah ditemukan jasad, darah, atau tanda-tanda kekerasan. Mereka lenyap begitu saja, dan setiap kali seseorang menghilang, warung Pak Jaryo semakin ramai. Hasil penjualannya meningkat 2 kali lipat. Kuah baksonya semakin gurih, dagingnya semakin empuk, dan aroma sedapnya semakin menggoda. Beberapa warga mulai mencurigai,
Salah satunya adalah Ragil, pemuda desa yang sering membantu membersihkan warung. Ragil orangnya jujur dan polos, tapi sejak lama ia merasa ada yang aneh. Ia sering menemukan noda darah di dapur belakang meski Pak Jaryo bilang itu cuma darah sapi. Pernah juga ia mendengar suara tangisan lirih dari arah panci besar tempat kuah bakso direbus. Suatu malam, rasa penasaran Ragil tak terbendung. Ia pura-pura pulang, lalu diam-diam kembali ke warung dan bersembunyi di balik tumpukan karung tepung. Malam itu kebetulan malam Jumat Kliwon. Dari celah sempit, ia melihat Pak Jaryo menyalakan dupa, lalu meletakkan mangkuk bakso di tengah lantai yang digambari lingkaran darah ayam. Tak lama kemudian, suara gamelan Jawa terdengar samar-samar dari kejauhan, seperti berasal dari bawah tanah. Bau bunga melati bercampur amis darah memenuhi udara, dan perlahan, bayangan tinggi kurus muncul di depan dapur. Wujud perempuan berambut panjang menjuntai sampai lantai, tanpa wajah yang jelas. Kau sudah menepati janji, Jaryo. Suara itu berdesis lirih namun menggema. Tapi ingat, bulan depan, bukan satu, melainkan 2 jiwa harus kau serahkan. Pak Jaryo menunduk gemetar, tapi ia hanya menjawab lirih. Inggih, Kanjeng Nyai. Ragil menutup mulutnya, menahan napas. Ia nyaris pingsan saat melihat sosok itu menyentuh mangkuk bakso dan memakannya tanpa menggerakkan mulut. Daging di dalam mangkuk itu lenyap begitu saja, menguap seperti disedot oleh udara. Setelah sosok itu menghilang, Pak Jaryo menatap panci besar berisi kuah panas, lalu berkata lirih. Maafkan aku, anak muda, semua demi keluarga. Pagi harinya, Ragil tak pernah muncul lagi di desa itu. Orang-orang mengira ia pergi merantau. Tapi beberapa hari kemudian, pelanggan mengatakan rasa bakso Pak Jaryo lebih gurih dari sebelumnya. Dan ada yang bersumpah melihat tatapan mata Ragil di dalam potongan bakso saat mereka menyuapnya. Sejak malam Ragil menghilang, suasana desa menjadi aneh. Angin sore terasa lebih berat. Bau anyir kadang tercium tanpa sebab. Dan anjing-anjing desa sering menggonggong ke arah warung Pak Jaryo tiap malam Jumat. Namun bagi pelanggan, semua tampak baik-baik saja. Warung itu justru makin ramai. Bahkan orang-orang dari luar kota datang berbondong-bondong. Mereka bilang, bakso Pak Jaryo punya rasa mistik, seolah bikin nagih. Tiap suapan meninggalkan sensasi hangat yang aneh. Seperti ada sesuatu yang menelusup ke dada, membuat orang ingin makan dan makan lagi. Tapi tidak semua orang tahan dengan rasa itu. Beberapa pelanggan mengaku bermimpi aneh setelah makan di sana. Dalam mimpi, mereka melihat diri mereka berdiri di dapur warung, melihat panci besar mendidih, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan manusia yang berusaha keluar. Ada juga yang mengaku mendengar suara berbisik saat menelan baksonya. Terima kasih, tubuhku kini tenang. Cerita-cerita itu menyebar pelan. Warga mulai curiga, tapi tak berani bicara. Semua tahu, di desa itu, urusan pesugihan bukan sesuatu yang boleh dibuka sembarangan. Orang yang mencoba mengungkapnya sering hilang atau gila. Namun seorang dukun tua bernama Mbah Rono akhirnya bicara. Ia datang ke warung Pak Jaryo pada malam hari, membawa tongkat dan kemenyan. Ia memandangi warung itu lama, lalu menatap Pak Jaryo dengan mata tajam. Jaryo, katanya pelan, bau tanah kubur sudah nempel di kuahmu. Pak Jaryo menelan ludah. Ia pura-pura tertawa, tapi tangannya gemetar. Mbah, saya cuma pedagang kecil. Jangan menakut-nakuti saya. Mbah Rono menghela napas, lalu berjalan ke dapur. Saat ia melangkah melewati pintu, lampu warung tiba-tiba redup, dan udara berubah dingin. Dari arah panci besar terdengar bunyi gelembung seperti air mendidih, padahal apinya sudah padam. Bau amis darah menyengat. Mbah Rono memejamkan mata, membaca doa pelan. Namun sebelum kalimat terakhir terucap, panci itu bergejolak hebat, dan semburan kuah panas memancar keluar, mengenai dinding, membentuk pola seperti wajah manusia menjerit. Dari dalam panci, terdengar suara bisikan banyak orang, ratusan, mungkin ribuan, memohon dilepaskan. Panas, panas, lepaskan kami lapar. Pak Jaryo tertegun, matanya memerah, dan wajahnya berubah dingin. Ia memukul lantai 3 kali dengan sendok logam besar. Diam kalian, teriaknya, dan seketika, semua suara lenyap. Hanya suara desis kuah mendidih yang tersisa.
Mbah Rono menatap Jaryo penuh iba. Kau sudah terlalu dalam, Jaryo. Setan tanah Jawa tak akan berhenti sebelum menelan darahmu sendiri. Pak Jaryo menunduk. Tapi dalam hatinya ia tahu, ia tak bisa berhenti. Karena perjanjian dengan Nyai Penguasa sudah mengikat jiwanya. Jika ia berhenti memberi persembahan, maka nyawanya dan seluruh keluarganya akan jadi gantinya. Sejak malam itu, Mbah Rono tak pernah terlihat lagi di desa. Ada yang bilang ia pergi jauh, tapi beberapa orang bersumpah. Di malam-malam berkabut, mereka melihat sosok tua berjubah putih berdiri di depan warung bakso Pak Jaryo, menatap panci besar itu dari jauh, lalu lenyap bersama kabut. Sejak kejadian malam itu, hidup Pak Jaryo tak lagi tenang. Ia masih membuka warung seperti biasa, melayani pelanggan dengan senyum ramah. Tapi di balik senyum itu, ada bayangan gelap yang terus mengikutinya. Ia sering terbangun tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya, karena suara tangisan ragil selalu datang di telinganya. Lirik, memanggil dari arah dapur. Pak, kenapa saya? Pak, setiap kali suara itu terdengar, anjing di depan rumah menggonggong panjang, dan lampu minyak bergetar seolah ditiup angin dari dunia lain. Istrinya, Bu Lastri, mulai merasakan keanehan itu. Ia dulu wanita sederhana, lembut, dan sangat taat beribadah. Tapi sejak warung mereka maju pesat, ia merasa ada yang berubah dari suaminya. Tatapan mata Pak Jaryo tak lagi jernih, selalu tampak letih dan gelisah. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu melarang Bu Lastri tidur di rumah. Katanya, tidurlah di rumah saudara. Las, aku mau bersih-bersih warung, biar tak ganggu kamu. Awalnya Bu Lastri menurut, tapi suatu malam, rasa curiganya menang. Ia pura-pura pergi, namun diam-diam kembali dan bersembunyi di belakang rumah. Dari celah dinding bambu, ia mengintip dapur warung. Yang dilihatnya malam itu membuat darahnya beku. Pak Jaryo berdiri di tengah ruangan, menyalakan dupa. Di depannya ada panci besar mendidih, dan di lantainya terbentang lingkaran merah dari darah ayam hitam. Ia membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, serak, dan bergema aneh. Tak lama, asap dupa membentuk wajah wanita, pucat, tanpa mata. Rambutnya menjuntai sampai lantai. Sosok itu melayang pelan ke arah panci, lalu menyentuhkan jarinya ke air kuah panas. Saat itu juga, aroma kuah berubah menjadi amis dan menyesakkan dada. Waktumu hampir tiba, Jaryo, suara itu berbisik. Bulan depan 2 jiwa belum cukup. Kau harus memberi darah dari keluargamu sendiri. Bu Lastri menutup mulut, menahan jerit. Ia mundur pelan, tapi tubuhnya gemetar. Ia tak sengaja menginjak mangkuk di lantai. Krek, suaranya memecah keheningan. Pak Jaryo langsung menoleh. Lastri, tatapan matanya bukan lagi tatapan manusia. Kupunya gelap. Suaranya berat seperti 2 orang bicara bersamaan. Kau melihatnya, katanya datar. Kau tak seharusnya di sini. Bu Lastri berlari keluar. Tapi dari arah kebun bambu belakang, angin tiba-tiba berputar kencang. Dedaunan beterbangan. Suara gamelan terdengar dari tanah. Dan aroma bunga kenanga menyelimuti udara. Sosok wanita tanpa mata itu muncul lagi di belakang Pak Jaryo. Menatap Bu Lastri sambil tersenyum samar. Sudah waktunya. Jaryo, dia yang kau cintai paling dalam. Dialah tumbal terakhir. Pak Jaryo berteriak, menutup telinganya. Tidak, jangan dia, aku akan cari yang lain. Tapi Nyai itu hanya tertawa kecil. Kau berjanji, darah keluarga sendiri, Jaryo, agar pesugihanmu abadi. Bu Lastri pingsan di tempat. Saat ia sadar, fajar sudah menyingsing. Ia terbaring di dalam rumah. Di sampingnya duduk Pak Jaryo dengan wajah kusut dan mata merah. Ia tak berkata sepatah pun, hanya menatap istrinya dengan tatapan kosong. Lalu pergi meninggalkan rumah tanpa suara. Malamnya, warung tak buka. Warga yang lewat melihat pintunya tertutup rapat. Tapi dari dalam terdengar suara seseorang menangis dan suara logam beradu dengan mangkuk. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di kursi pelanggan, menghadap ke arah dapur, lalu menghilang bersamaan dengan padamnya semua lampu. Beberapa hari setelah malam aneh itu, Pak Jaryo tak lagi terlihat berdagang. Warung bakso yang biasanya ramai kini tertutup rapat. Meja dan kursinya berdebu.
Dan dari dapur kadang tercium bau anyir yang menusuk, bercampur wangi kemenyan yang tidak pernah hilang. Warga mulai khawatir. Mereka mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Hingga akhirnya, anak sematawayang Pak Jaryo, Randy, yang saat itu baru pulang dari kota, memutuskan mencari ayah dan ibunya. Saat Randy masuk ke warung itu, suasananya begitu pengap dan sunyi. Lampu gantung bergoyang pelan meski tak ada angin. Setiap langkah menimbulkan bunyi, krek, krek, di lantai kayu yang basah. Seolah ada cairan yang menetes dari bawah. Aroma kuah bakso yang dulu membuatnya bangga kini terasa busuk, seperti daging busuk yang disembunyikan terlalu lama. Di dapur, ia menemukan panci besar milik ayahnya masih di tempatnya, tapi kuahnya hitam legam, seperti lumpur. Randy mencoba mengangkat tutupnya, dan begitu tutup panci terangkat, ia menjerit histeris. Di dalamnya, terlihat potongan tulang dan daging manusia. Sebagian masih tampak seperti wajah ragil, wajah Bulastri, dan entah siapa lagi. Tiba-tiba, dari arah belakang, suara ayahnya terdengar lirih, parau, tapi dalam. Randy, jangan lihat. Randy berbalik. Pak Jaryo berdiri di ambang pintu dapur. Bajunya lusuh, matanya cekung. Wajahnya penuh luka bakar. Ayah, apa yang ayah lakukan? Pak Jaryo menunduk, air matanya menetes. Tapi bukan air mata biasa. Warnanya merah seperti darah. Aku ingin kalian hidup enak. Nak, tapi aku salah. Aku terlalu tamak. Suara gamelan lirih mulai terdengar dari bawah tanah. Lantai dapur bergetar pelan. Dari celah panci, asap hitam menebal, membentuk wujud wanita tinggi berambut panjang. Tanpa wajah, tapi kini tubuhnya utuh, mengenakan kain lurik penuh darah. Jaryo, waktumu sudah habis, bisiknya. Kau berjanji, dan janji harus ditepati. Randy mundur ketakutan, tapi ayahnya menahannya. Lari, nak, cepat. Tapi sosok itu bergerak cepat. Tangan panjangnya melilit tubuh Pak Jaryo, menyeretnya ke arah panci mendidih. Suara jeritannya menggema, namun bukan jeritan manusia biasa. Terdengar seperti ratusan suara sekaligus, menjerit dari dalam panci. Randy menatap dengan air mata, tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok ayahnya perlahan tertelan ke dalam panci besar itu. Sebelum lenyap sepenuhnya, Pak Jaryo sempat berteriak, tutup warung ini. Randy, jangan biarkan siapapun masak di sini lagi. Setelah itu, semuanya hening. Asap menghilang, gamelan berhenti, panci itu retak sendiri. Dan dari dalamnya mengalir cairan merah ke lantai, merembes hingga ke tanah, lalu terserap seperti tak pernah ada. Beberapa hari kemudian, warga menemukan Randy duduk sendirian di depan warung. Matanya kosong, rambutnya memutih sebagian. Ia hanya mengulang satu kalimat yang sama setiap kali ditanya. Jangan makan bakso di sini, dagingnya bukan milik dunia. Warung bakso Jaryo pun ditutup. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, bau kuah gurih bercampur amis darah masih tercium samar di sekitar tempat itu. Dan kadang, bila seseorang berdiri terlalu lama di depan bekas warung itu, akan terdengar suara mangkuk beradu pelan dan suara pria berbisik di telinga. Mau tambah kuahnya, nak?